Oke, selamat malam masyarakat Nusa Tenggara Timur dimanapun Anda berada. Malam ini bertempat di Cara Nepi Cafe and Resto yang resmi relawan kawan siaga dibentuk untuk mendukung paslon calon gubernur dan wakil gubernur NTT 24 Bapak Simon Kamlas dan Bapak Andreas Garu. Siapa tidak? Siapa tidak? Kawan siaga? Menang! Mantap. Siap. Kakak, bagaimana menurut kakak terkait dengan anak muda ataukah masyarakat NTT Jabodetabek yang sudah deklarasi mendukung kakak dan kakak Simon untuk maju gubernur NTT dan wakil gubernur NTT periode 2024 hingga 2029? Ya, selamat malam. Tentu saya dan Pak Simon ya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar Jabodetabek ya, NTT atas ya seluruh niat baik ya, komitmen bersama dalam rangka ya mendukung kami untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur NTT periode 2024-2029. Jadi terima kasih setinggi-tingginya. Tentu harapan dari pertemuan-pertemuan ini menggerakkan hati saudara-saudara kita yang ada di seluruh Indonesia dan lebih khusus ya yang punya hak pilih yang ada di NTT. Terima kasih, selamat malam. Salam siaga selalu. Oke, saya mau tanya dulu salah satu perwakilan, Kakak Tobi atau Kakak Willy, apa sih langkah yang akan dilakukan untuk memenangkan paket siaga ini? Ya, saya minta kita semua relawan yang kita bentuk malam ini ya, melalui jaringan kita di kampung halaman kita masing-masing, ya, kita mengkampanyekan bagaimana kita bisa memenangkan jagoan kita, paslon kita, Bapak Simon Kamlasi dan Bapak Andreas Garu gitu. Oke, saya minta pendapat dulu dari Kakak Nepton. Kira-kira langkah apa yang akan dilakukan untuk memenangkannya dari sisi media sosial atau pendukung dan sebagainya? Silakan. Oke, untuk saat ini kita melalui media sosial mengkritik calon kita, kandidat kita, wakil gubernur dan gubernurnya. Tinggi ya, kita himbau kepada masyarakat berdasarkan sampaikan dari Bapak Calon bahwa saat ini figur yang paling tepat menjadi pemimpin NTT adalah siaga. Kira-kira seperti itu yang kami tangkap dari diskusi tingkat tadi. Oke, saya kembali kepada Kakak Etang. Bagaimana pandangan Kakak Etang? Ayo kita dukung. Silakan Kakak Roli terakhir. Ya, saudara-saudara yang ada di NTT, khususnya di Sumba Timur, tempat saya. Ayo kita dukung paket siaga ini, semoga amanah dan semua calon gubernur dan wakil gubernur ini sayang kepada rakyat NTT. Ini masih wawancara saya dengan Pak kawan siaga yang Paparan yang disampaikan Bapak Wakil Gubernur ya, saya sebut wakil, kita beriman. Amin. Dari semua yang disampaikan tadi, yang saya menarik untuk saya mau jadikan pertanyaan adalah satu pernyataan yang tadi kalau tidak salah dari Bapak kutip dari pernyataannya Pak Gubernur bahwa jaga hutan, jaga air. Nah, inilah kondisi kita di NTT saat ini. Kebetulan saya dari Kabupaten Kupang. Di sana mayoritas mata pencariannya adalah pertanian. Dan persoalan yang terjadi di sana waktu ke waktu sampai dengan saat ini adalah kekurangan air. Baik itu air untuk lahan pertanian atau untuk air bersih. Itu kekurangan. Terus yang berikutnya lagi, memasuki musim panen, musim tanam, persoalan ada juga. Saya punya duit 1 T pun belum tentu saya dapat pupuk. Nah, jadi di sana Kabupaten Kupang itu lebih gampang kita cari emas daripada cari pupuk. Itu persoalan yang terjadi secara terus menerus.
Dan sampai dengan hari ini saya belum melihat ada penanganan yang serius dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, untuk mencari solusi bagaimana supaya itu pupuk penuhi ketika masyarakat itu memasuki musim tanam. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita bicara NTT adalah daerah kepulauan. Tentu di sana ada nelayan, ada petani, juga ada peternak, dan satu lagi ada pariwisata. Kami semoga ketika nanti KL lantik, KL harus perhatikan masyarakat NTT di sana, karena kita ini mayoritas anak petani, hidup dari hasil di atas tanah, orang tua berjuang dari hasil di atas tanah untuk membesarkan kita. Sebagaimana tadi yang KL sampaikan, bahwa KL juga adalah anak petani yang punya cita-cita mulia untuk membangun negeri. Maka itu kami menyerahkan semua perjuangan. Terima kasih. Bahwa birokrasi di NTT itu masih sistem orang dalam, yang dimana beberapa kali teman-teman yang sudah menyelesaikan studi, menyelesaikan kuliah di rantauan Bali, itu selalu saja berhadapan dengan orang dalam. Nah, kita masih bingung dengan birokrasi seperti itu. Yang kedua, bahwa teman-teman NTT, mungkin kalau di Jogja ya, kita lihat teman-teman NTT yang ada di Jogja itu ada rumah mahasiswa ya, teman-teman asrama, teman-teman mahasiswa, di mana mereka bisa diskusi bersama, ada tempat untuk mereka bernaung menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka. Kekurangan kita di Jakarta mungkin ada, itu kalau kita lihat itu ada di Selemba dulunya, ada asrama NTT di Selemba, tapi itu juga tidak dipergunakan dengan baik. Harapan kita ke depannya mungkin bisa direalisasi bahwa teman-teman datang ke sini juga bisa berdiskusi bersama teman-teman primordial daerah-daerah masing-masing. Yang kedua, mengenai human trafficking ya, mungkin tadi sudah disampaikan, human trafficking ini harusnya kita mendukung penuh bahwa orang-orang yang keluar untuk bekerja di luar itu patut didukung, karena secara tidak langsung mereka mengurangi kemiskinan di keluarga mereka sendiri. Mereka bisa tiap bulan kerja di luar, bisa bantu keluarga mereka sendiri, kirim 100-200 untuk orang tua. Tapi pada saat mereka terjadi sesuatu di luar, kita lihat saat ini justru abang-abang kita, orang tua kita, mereka yang turun. Pemerintah itu tutup mata soal itu, dan kita paham betul mengenai kasus-kasus itu. Nah, ini permintaan kita, harapan kita ke depan, pandangan Bapak mengenai kasus ini dan pendidikan untuk teman-teman perantau, teman di daerah juga. Nah, itu harapan kita.